Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dosen senior. Kali ini saya akan memberikan tema bagaimana memulai usaha dengan benar. Ada 4 tahapan memulai usaha. Mulai bagaimana cara memilih usaha, bagaimana cara memulai, dan bagaimana mengatasi kendala dan bagaimana solusinya. Saudara, untuk memulai usaha, yang pertama kita harus bisa memilih usaha apa yang cocok. Ya, untuk memilih usaha yang cocok, itu yang pertama kita harus tahu usaha itu harus sesuai dengan hobi kita. Usaha yang cocok adalah sesuai dengan hobi kita, bukan sesuai dengan orang lain. Ya, karena apa? Karena yang terjadi adalah mereka hanya ikut-ikutan. Mereka hanya ikut-ikutan usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh orang lain. Melihat orang lain berhasil di usaha itu, maka dia ikut. Ya, sehingga kalau tidak sesuai dengan passion kita, kalau tidak sesuai dengan hobi kita, saya jamin 100% usaha Anda pasti akan berhenti di tengah jalan. Ya, yang pertama adalah Anda harus sesuaikan dengan hobi Anda. Ya, itu cara memilih usaha yang cocok. Dan yang kedua adalah usaha itu tidak musiman. Banyak sekali orang yang begitu ada musiman, dia ikut usaha. Masih ingatkah Anda pada saat waktu itu adalah usaha akik? Semua orang mulai dari gang, di jalan raya, di kantor-kantor, semua membuat usaha akik. Yang mana orang kalau membuat akik tidak satu atau tidak dua, dia hanya sekali saja kemudian tidak membuat atau membeli lagi. Ya, jangan usaha yang musiman. Yang saat ini terjadi adalah pada saat televisi sudah tidak bisa lagi, maka banyak orang yang menjual televisi box atau boxnya untuk channel. Ya, ini namanya musiman karena tidak semua orang membeli secara terus-menerus. Ya, itu yang kedua. Jangan membuat usaha yang musiman. Yang ketiga, pastikan usaha Anda memiliki repeat order yang kuat. Artinya adalah orang membuat usaha itu harus memiliki kontinuitas, harus bisa customer kita mengorder atau membeli kepada kita secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Ya, itu cara memilih usaha. Ya, dan yang keempat adalah Anda harus pastikan usaha yang Anda jalani memiliki bahan baku yang mudah didapat. Sehingga jangan sampai terjadi seperti ini. Pada saat orderan tinggi, Anda kesulitan mencari bahan baku. Jadi pastikan kalau Anda memilih usaha, memiliki bahan baku yang mudah didapatkan. Ya, itulah tips bagaimana cara memilih usaha yang baik dan benar. Dan selanjutnya, bagaimana kita memulai usaha? Kapan yang terbaik untuk memulai usaha itu? Ya, banyak orang yang bingung, wah nanti aja setelah lebaran, wah nanti aja setelah kita pensiun, wah nanti aja kalau sudah siap. Maka Anda tidak akan pernah siap melakukan hal itu. Ya, untuk memulai usaha yang benar adalah mulailah dari sekarang dan mulailah dari yang terkecil dulu. Kecil-kecil dulu saja. Artinya test the water, melihat bagaimana perjuangan di dalam, bagaimana melihat lapangan, bagaimana melihat permintaan. Jadi Anda tidak terlalu banyak investasi, maka Anda bisa lakukan kapan saja dan lakukan secara segera. Ya, untuk mengetahui potensi pasar yang jelas. Jadi Anda tahu secara pasti. Ya, itu bagaimana memulainya. Dan yang ketiga, Anda akan menghadapi rintangannya. Anda akan menemui halangannya. Anda akan menemui kendalanya. Kendala yang terbiasa dialami oleh pengusaha-pengusaha baru adalah dia kebingungan dengan
alasan. Dia terlalu banyak alasan sehingga dia tidak menjalankan usaha itu. Yang terjadi adalah difikirkan terus dan tidak menjalankan. Saudara, yang terkendala bagaimana orang menjalankan usaha itu karena alasan yang banyak. Alasan modal tidak ada, alasan tempat yang sulit didapatkan, alasan usaha apa yang cocok. Mereka hanya membuat alasan-alasan itu sehingga tidak jalan. Ya, terlalu banyak alasan. Selanjutnya adalah karena dia tidak fokus. Kendala yang sering dialami adalah karena mereka tidak fokus. Melihat orang lain menjalankan usaha, misalnya catering, dia ikut-ikutan catering. Melihat orang lain menjalankan usaha restoran, dia pindah lagi ke restoran. Sehingga ini yang membuat kita tidak fokus. Ya, yang membuat gagal dalam sebuah usaha adalah karena dia tidak fokus. Ya, tidak mungkin kita menjalankan usaha 6 bulan di sini, kemudian 6 bulan pindah lagi di sana, kemudian 6 bulan lagi pindah di tempat yang lain. Itu tidak akan pernah bisa berjalan dan kita hanya berjalan di tempat. Dan akhirnya kita putus asa dan gagal. Terakhir, solusinya bagaimana? Ya, untuk menyelesaikan semua itu, untuk mengatasi kendala itu, maka kita tidak perlu banyak berpikir, kita tidak perlu banyak bertanya-tanya kepada orang lain, maka jalankan saja usaha yang sudah kita putuskan, kemudian kita lakukan sampai tuntas dan sampai berhasil. Dan jangan lupa, sertakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah berjuang. Tugas kita adalah menjalankan apa yang sudah kita lakukan, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil yang terbaik. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan Anda bisa memulai usaha dengan segera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama dosen senior.